Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, so today we are going to learn about suggestions ya. Jadi apa sih itu suggestions? Nah, suggestions itu adalah saran. Jadi pada bab ini kita akan belajar mengenai ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk meminta dan memberi saran, serta ekspresi yang digunakan untuk merespon saran yang telah diberikan kepada kita. Seperti itu ya. Nah, pertama mari kita kenali ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk meminta saran ya. Dan di sini kita punya 5 contoh ekspresi yang digunakan. Yang pertama adalah, do you have any recommendations or suggestions? Artinya adalah, apakah kamu punya saran? Atau kita dapat mengatakannya, kamu punya saran gak sih? Gitu. Kemudian contoh kedua, ada what do you recommend? Yang artinya, apa yang kamu sarankan? Lalu, contoh ketiga adalah, could you give some suggestions about this? Nah, artinya adalah, bisakah kamu memberi saya beberapa saran tentang ini? Contoh keempat yaitu, what should I do? Yang artinya, apa yang harus saya lakukan? Dan contoh yang terakhir adalah, what is your recommendation? Yang artinya, apa saranmu? Apa nih saranmu? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk memberi saran. Jadi, beberapa contoh yang akan kalian lihat, dapat kalian gunakan ketika kalian ingin memberikan saran kepada orang lain. Seperti itu. Nah, yang pertama ada shall we. Shall we atau shall I ya. Rumusnya adalah shall we atau shall I ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama ditambah complement atau pelengkap. Nah, contohnya adalah shall we go to the museum? Yang artinya mau nggak pergi ke museum? Gitu. Kemudian yang kedua ada what about? What about? Nah, rumusnya adalah what about plus verb ing atau verb ing ini dapat digantikan langsung dengan noun ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya yang diikuti dengan verb ing. Contohnya adalah what about going to the cinema? Bagaimana kalau pergi ke bioskop? Artinya seperti itu kurang lebih. Dan ketiga ada how about. Nah, ini hampir serupa dengan what about ya. Seperti yang kalian lihat formulanya sama, hanya diganti antara what about dan how about. Untuk contoh kalimatnya, how about watching The Conjuring 3? Nah, for your information nih, jadi untuk informasi tambahan, The Conjuring 3 ya, adalah nama sebuah film horor deh. Jadi misalkan kalian mau nonton nih, silahkan. Dan selanjutnya ada you should. You should. Untuk rumusnya adalah you should ditambah kata kerja bentuk pertama atau verb one ditambah complement. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah you should see a doctor. You should see a doctor. Ingat ya, jadi you should ditambah kata kerja bentuk pertama. Dan jika kalian lihat di contoh, kata kerja bentuk pertamanya adalah see ya. Kemudian complement adalah a doctor. Complement ini sebenarnya pelengkap, dan biasanya pelengkap itu bentuknya adalah objek di dalam sebuah kalimat. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kelima ada let's
Let's ini merupakan kependekan dari let us. Let us ya. Tapi bisa kalian langsung saja jadi let's. Untuk rumusnya adalah let's ditambah kata kerja bentuk pertama atau verb one ditambah complement. Nah, untuk contohnya itu let's grab a coffee. Let's grab a coffee. Artinya, ayo ngopi gitu. Kemudian pada bagian ini merupakan cara-cara untuk merespon saran yang diberikan oleh orang lain. Jadi, seperti yang kalian lihat, ada sebuah tabel yang terbagi menjadi dua untuk accepting dan declining ya. Yang di sebelah kiri merupakan tabel untuk accepting. Nah, ekspresi ini digunakan ketika kalian menerima saran yang diberikan oleh orang lain untuk kita. Dan kalian dapat menjawabnya dengan sure atau okay. Kemudian kalian bisa menggunakan great idea. Wah, ide bagus nih. Selanjutnya, kalian juga dapat menggunakan that sounds good, yang artinya, wah kedengarannya bagus. Yang keempat juga hampir serupa dengan yang nomor 3 ya. Lalu di sebelah kanan ada tabel declining. Declining ini ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk menolak saran yang diberikan oleh orang lain untuk kita. Jadi kan kita kan nggak selalu menerima saran dari orang lain kan, pasti ada saat-saat dimana kita harus menolak saran yang diberikan oleh orang lain jika kita memang tidak bisa melakukannya, seperti itu. Yang pertama, kalian dapat menggunakan sorry, I can't go out tonight, yang artinya maaf nih, aku nggak bisa pergi keluar malam ini. Nah, untuk contoh yang ini kalian bisa menggunakan pada konteks pembicaraan yang mana kalian diajak oleh teman kalian untuk pergi ke tempat A atau pergi ke tempat B, tapi kalian gak bisa. Nah, kalian boleh menggunakan ekspresi yang tadi itu. Atau kalian bisa menggunakan ekspresi berikutnya, yaitu I think I can go with you, yang artinya aku pikir aku gak bisa pergi denganmu. Nah, jika kalian berencana pergi tapi ketika kalian diajak pergi saat itu gak bisa, maka kalian bisa menggunakan ekspresi maybe next time, mungkin lain kali. Dan ekspresi terakhir dapat kalian gunakan ketika kalian gak yakin kalau kalian kalau kalian bisa pergi. Jadi kalian bisa menjawab dengan I'm not sure about that. Seperti itu ya. Nah, sekarang kakak punya satu dialog untuk kalian nih. Jadi, kakak punya sedikit tugas buat kalian. Ini gak susah kok, pasti kalian pada bisa. 100% deh, aku yakin pasti kalian bisa mengerjainnya. Jadi, tugas kalian adalah mencari ekspresi memberi saran, meminta saran, kemudian ekspresi merespon saran yang diberikan berdasarkan dialog tersebut ya dek. Nanti pengerjaannya kakak akan kirim Google Form dan kalian tulis di situ. Nanti kakak akan menyediakan kolom-kolomnya masing-masing dan Google Form tersebut sekalian untuk absen Bimbel pada hari ini. Seperti itu, oke? Jadi demikianlah dulu untuk hari ini, yaitu tentang suggestions ya, atau saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjain, jangan lupa absen.